Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Untuk mengawalinya seperti biasa, sambut pengenjali umat. Om Swastiastu. Sekali lagi, yang ulangi. Om Swastiastu. Nggih, seksema. Para pinandita sane sampun beraga suci yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Parisade Kabupaten Poso, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua, Wakil Ketua 3 bidang keagamaan yang juga hadir bersama-sama kita di tengah kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Parisade Desa se-Kecamatan Poso Pesisir Utara yang hadir pada kesempatan hari ini beserta SAP teristimewa niki pengurus Parisade Udyanasari yang berbahagia pada kesempatan hari ini, yang juga sudah mensukseskan kegiatan piodalan yang kita selenggarakan hari ini. Kemudian hadir pula di sini Bapak Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Poso, Bapak Kade Gunaya yang kami hormati. Kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda yang juga hadir bersama-sama dalam rangka persembahyangan kali ini. Jadi sebagai umat yang memiliki serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, tentu kita wajib mengaturkan rasa syukur yang teramat tinggi dan teramat sangat karena atas asungkerto warenugraha beliau sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di Pura Udyanasari yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan persembahyangan bersama niki di hari piodalan ini. Umat sedharma yang berbahagia, jadi pada hari ini saya diberikan sebuah kehormatan nih, memberikan Dharma Wacana. Jadi kalau kita berbicara tentang Dharma Wacana, Dharma itu artinya kebenaran, kemudian wacana itu artinya adalah bicara atau apa yang disampaikan. Jadi harapan tiang sebentar ya, idedane sekalian, Bapak Ibu semeton sami, tolong yang diperhatikan apa yang tiang katakan. Jadi tidak usah diperhatikan fisik yang bicara, jadi perhatikanlah apa yang disampaikan. Semoga apa yang tiang sampaikan sebentar dapat bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, jadi dalam rangka piodalan kali ini, tentu saja sebagai umat Hindu kita sudah paham benar, paham betul apa yang disebut dengan tri kerangka dasar agama Hindu. Jadi kita memiliki yang namanya filsafat, kemudian ada susila, kemudian ada upakara. Yang ketiga-tiganya ini itu saling berkaitan Mas Dharma. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan yang namanya upakara, yang tentu saja di dalam upakara itu pasti ada filsafatnya. Kemudian dalam filsafat tadi itu akan melahirkan sebuah tata susila, etika-etika yang baik yang berguna untuk kehidupan kita. Pada hari ini contohnya kita melaksanakan piodalan yang yakin ini merupakan tonggak bersejarah buat kita, khususnya umat yang berada di Udyanasari, karena hari ini merupakan hari jadi daripada Pura Udyanasari. Dan yang yakin ketika kita merencanakan piodalan ini dengan baik, para pengurus Udyanasari melaksanakan piodalannya beserta panitianya mengatur, itu sudah melaksanakan berbagai kegiatan, berbagai macam istilahnya ngayah. Ya, jadi kita jauh-jauh hari sudah melaksanakan ini, jauh-jauh hari sudah merencanakannya, sehingga terwujud hari ini kita bisa melaksanakan persembahyangan bersama dengan
hening sebentar, ya. Nah, jadi dalam konsep agama Hindu inilah yang dinamakan yatnya, sebuah pengorbanan. Nah, jadi Bapak Ibu umat sedharma, berkaitan dengan yatnya, jadi izinkan saya pada hari ini mengangkat tema Dharma Wacana yang akan saya bawakan, yaitu yatnya dan kebahagiaan manusia. Jadi masih ada kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 3 Parisado Kabupaten tadi tentang kebahagiaan tadi. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang yatnya dalam Bhagavad Gita, ya, bab 3 sloka 10 disebutkan bahwasanya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta ini dengan yatnya. Begitu pula manusia beryatnya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas apa anugerah yang telah diberikan. Sehingga dari yatnya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan seluruh alam semesta ini, kemudian yatnya kita kepada Tuhan dengan tulus ikhlas ini seringkali disebut dengan circle yatnya atau perputaran yatnya. Suatu waktu ketika perputaran yatnya ini berhenti, maka akan terjadi kehancuran dunia. Itu sudah dipastikan dalam Weda. Makanya hari ini kita sudah melaksanakan yatnya itu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk wujud bakti kita. Kemudian umat sedharma, selanjutnya dalam esensi atau nilai daripada yatnya itu, ya, ada hal sekelumit tapi penting. Ketika dalam yatnya itu ada sebuah nilai bahwasanya ketika kita melaksanakan yatnya, harapan kita adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kesejahteraan. Dalam agama Hindu ini disebut dengan Tripararta. Ya, jadi ada 6 sebenarnya. Jadi 3 tadi sudah diulas oleh Bapak Parisade Kabupaten Trihita Karana. Kemudian hari ini ada 3 lagi penyebab kebahagiaan yang dinamakan sebagai Tripararta. Yang pertama asik, ya, itu artinya adalah bagaimana kita mengasihi. Jadi bukan saja mengasihi semua makhluk, tapi bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Dengan kita mengasihi diri kita sendiri, kami yakin kita akan mewujudkan yang namanya kebahagiaan, Mas Dharma. Salah satu contoh kita mengasihi diri kita sendiri yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Apalagi sekarang musim cuacanya sering kurang kondusif nih. Jadi bagaimana kita mengasihi diri kita, ya, dengan menjaga kesehatan pribadi kita, itu pasti akan mewujudkan sebuah kebahagiaan. Jangan nanti ketika sudah sakit baru kita berbondong-bondong cari obat dan seterusnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita dari hari ini, dari sedini mungkin kita jaga kesehatan kita. Umat Dharma yang berbahagia, Tiang punya cerita terkait bagaimana mengasihi daripada diri sendiri itu. Ceritanya ini adalah tentang kebun binatang. Sudah pernah diceritakan niki Mas Dharma? Belum ya? Nah, syukurlah kalau belum. Kalau sudah jadi basi ceritanya ya. Jadi ceritanya seperti ini. Di sebuah tempat, ya, yang sangat jauh di sana, bukan di sini. Jadi ada seorang pengelola kebun binatang. Jadi beliau ini sudah mensukseskan membuat sebuah kebun binatang yang sangat megah, yang isinya ada binatang-binatang satwa-satwa langka di sana, harimau, gajah, singa dan seterusnya. Jadi ketika opening, ya, ketika pembukaan daripada kebun binatang ini, beliau mengkarciskan, apa istilahnya ya, ketika ada pengunjung yang masuk itu dikarciskan, ya, harus bayar senilai satu karcis yaitu Rp100.000. Hari pertama, minggu pertama luar biasa,
banyak sekali pengunjung yang datang ke kebun binatang itu. Nah, selanjutnya seiring waktu ternyata pengunjungnya kian makin sedikit. 1 bulan ke depan pengunjungnya sedikit, kemudian berbulan ke depan sedikit lagi. Akhirnya apa? Pengelola kebun binatang ini berinisiatif, kita turunkan harga karcis masuk kebun binatang. Diturunkanlah harga karcisnya menjadi Rp75.000. Apa yang terjadi, Mas Dharma? Sedikit juga yang datang ke kebun binatang daripada pengelola kebun binatang ini. Akhirnya sangat ekstrim, karena sedikit sekali yang datang berkunjung ke kebun binatangnya. Beliau berinisiatif yang sangat ekstrim, beliau gratiskan masuk ke kebun binatang yang dia miliki. Akhirnya apa? Luar biasa, pengunjungnya sampai penuh ya. Jadi banyak sekali pengunjung akibat digratiskan daripada karcis masuk kebun binatang ini. Kemudian dengan cerdiknya ya, para pengelola kebun binatang ini ketika pengunjungnya sudah masuk, dia tutup pintu masuknya. Ya, tutup pintu masuknya. Kemudian binatang yang tadi di di kerangkeng dilepaskan semua. Singanya dilepaskan, harimaunya dilepaskan, gajahnya juga dilepaskan. Apa yang terjadi, Mas Dharma? Akhirnya para pengunjung yang ada di dalam sana panik, riuh, ya, riuh. Akhirnya minta keluar semua. Di pintu keluar dijaga oleh pengelola ini. Kalau keluar harus bayar karcis Rp500.000. Nah, ada 500.000 baru boleh keluar. Nah, apa yang terjadi? Pengunjung bilang, jangankan 500.000, 1 juta saya bayar hari ini biar saya bisa keluar. Nah, seperti itu. Nah, umat Dharma yang berbahagia, apa hikmah dari cerita ini? Jadi terkait menjaga diri kita, menyayangi diri kita, jangan sampai hal-hal yang sudah kepepet seperti tadi terjadi, baru kita berupaya bilang kesehatan itu adalah kekayaan yang paling utama. Kalau sekarang masih segar-segar, ya, suwun bakti ini di luar, akhirnya minum minuman yang tidak berkenan, akhirnya sakit. Nah, kalau sudah sakit baru bilang kesehatan paling berharga. Ya, itu Mas Dharma ya. Kemudian yang kedua yaitu jalan atau upaya untuk mencapai kebahagiaan yang disebut dengan punya. Ya, punya. Ya, ini tidak asing lagi. Kata punya itu sering diidentikan dengan pertolongan atau pemberian. Jadi ketika saat ini di zaman Kali Yuga, itu hal yang paling baik kita laksanakan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini yang paling gampang adalah dengan jalan berpunya. Contoh hari ini dalam rangka Piodalan ini, tiang yakin umat Dharma sekalian sudah memberikan punya terbaiknya, memberikan punya yang memang betul-betul luar biasa. Dari ngayahnya, materinya, tenaganya diberikan untuk mensukseskan kegiatan ini. Itu umat Dharma. Kemudian yang ketiga, yaitu jalan untuk mencapai kebahagiaan ini, yaitu bakti. Ya, seperti cerita di awal tadi, Ekalaya sangat berbakti kepada gurunya walaupun dalam hanya bentuk wujud patung. Ya, ketika patung dia hormati, kemudian pikirannya fokus, dedikasi penuh kepada gurunya dalam bentuk patung saja, Ekalaya dapat berhasil. Nah, begitu juga kita Mas Dharma yang yakin agama Hindu identik dengan banyak simbol. Kita memiliki patung, kemudian kita memiliki parsana yang sebagai simbol daripada hidup bertara itu sendiri. Jadi dengan kefokusan, dengan dedikasi yang tinggi, tiang yakin apa yang kita laksanakan pasti akan berbuah manis ke depannya. Umat Dharma yang berbahagia, tidak banyak yang mungkin dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya tutup Dharma Wacana kali ini, izinkan kami selaku Majelis Parisada Hindu Dharma Kecamatan Poso Pesisir Utara
mengucapkan rahajeng piodalan Pura Udinasari. Semoga apa yang sudah kita impikan, apa yang sudah kita harapkan dapat terkabulkan. Kita mendapatkan kerahayuan waranugraha sareng sami. Oke, mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Semoga berkenan tiang tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om.